Selamat siang semuanya. Mungkin yang menerjemahkan bisa di belakang mereka. Ya, duduk di belakang situ lebih bagus. Sehingga tiga-tiga bisa dengar. Ya. Enggak, no. Saudara terjemah pindah ke belakang. Ke belakang mereka. Belakang mereka. Bukan orangnya, penerjemahnya di belakang. Ya ini karena saya juga penerjemah. Menerjemah itu kalau miring gini nggak enak. Harus mulut ketemu telinga. Jadi Bapak pindah ke belakang. Ya, begitu. Nah, itu cara yang baik untuk menerjemahkan. Nah, bisa dapat semua. Baik. Lagi sekali terima kasih Pak Sarwin dengan kesempatan walaupun belum pernah ketemu langsung, tapi saya dapat kepercayaan untuk boleh berbagi. Ya, puji Tuhan. Jelas semuanya? Baik, terima kasih pemusik pemuji Tuhan kalian luar biasa. Siapa dia namanya? Jimmy, nama belakang siapa Jimmy? Ontario. Sultan. Oh begitu dikenal. Baik, terima kasih. Ya. Tema yang Tuhan beri kepada Bapak Gembala untuk kita itu Jehovah Jireh. Papa yang selalu menyediakan. Saudara, buat kita yang sudah lama menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Papa di surga, mendengar kata Jehovah Jireh atau Tuhan Yahweh yang menyediakan, itu nggak asing lagi. Tapi hari ini kita akan belajar melihat pribadi yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dari sudut pandangnya. 90 sekian persen gereja Tuhan kalau mendengar kata Jehovah Jireh, sudut pandangnya dari kita manusia. Oh, itu beda sekali. Kalau kita memandang dari sudut pandang kita, maka kita jadi egois. Wih, Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Dan firman itu, maaf saya pakai kata ini, dan firman itu menjadi kekecewaan buat banyak orang yang sudah begitu beriman. Tuhan pasti menyediakan. Ternyata kok tidak tersedia. Kemarin kami masih di Oklahoma City, mendengar sebuah kisah tentang satu keluarga dengan 2 anak dan status mereka masih menunggu, ya, belum legal. Nah, ternyata suami ini kecewa dengan Tuhan karena dia mengimani Jehovah Jireh tapi tidak terjadi. Bahkan dia masuk akhir Desember yang lalu di layoff dari pekerjaannya. Umurnya 55 tahun. Tidak punya status, mau kerja apa dengan 2 anak. Dan anak yang kedua itu special need. Istrinya nggak bisa kerja. Di mana Tuhan? Katanya menyediakan. Kenapa kami terpuruk? Nah, ini konsep yang salah. Mari kita buka Kejadian 22. Di layar sini ada Alkitab bahasa Indonesia enggak ya? Ada ya? Oke. Kejadian 22 kita akan melihat Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Saudara percaya enggak? Suami istri, ya, suami istri melihat sebuah kejadian, bisa ada 2 pendapat yang berbeda. Suami melihat itu, istri melihat itu, padahal yang dilihat sama. Ngerti nggak maksud saya? Bisa terjadi nggak itu? Nah, seperti itu. Semua firman yang sebagai janji
Maka itu Alkitab ini satu-satunya buku yang disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mana Alkitabnya? Kejadian 22 ada? Kok belum keluar? Oh, di sana. Di sini saya nggak bisa baca. Bisa. Oke, tidak apa-apa. Kalau nggak saya harus noleh ke belakang. Ya. Nah, semua janji Tuhan yang ada di satu buku, namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak akan mempunyai kebenaran kalau kita melihatnya dari sudut pandang kita. Di Surabaya ada kejadian ngeri. Dia bunuh diri. Sebab di gereja dia beribadah. Sekarang anaknya nomor 1 jadi ateis, nggak mau percaya Tuhan. Karena mendengar dan membaca Alkitab dengan sudut pandang yang salah. Ketika mendengar khotbah, beri saudara, nanti saudara diberi, jangan takut. Saudara, suatu hari gereja ini sedang membutuhkan uang banyak, dan gembalanya nantang untuk memberi persembahan buat bangun gedung gereja besar. Gedung gerejanya masih ada sampai hari. Dia jual rumahnya untuk diberikan kepada gereja, lalu mereka kontrak rumah. Ternyata sampai habis-habisan nggak bisa bayar kontrak rumah. Dia merasa gagal dan dia bunuh diri. Ini kisah nyata. Karena melihat Alkitab, melihat firman Tuhan dari sudut pandang kita, gak akan pernah ketemu. Masih ingat Papa kita berfirman di Yesaya 55, caramu berpikir dan caraku berpikir, caranya jauh, sejauh langit ke bumi. Nah, jadi tolong kalau saudara sempat bertemu dengan saudara-saudara kita yang kecewa dengan Tuhan, katanya Tuhan berjanji, kenapa tidak terjadi? Aku sudah beriman, aku berpuasa, aku doa pagi. Penyebabnya sederhana, karena kita melihat firman janji dari sudut pandang kita. Ngerti sekarang? Contoh yang lain lagi. Pernah nggak ketemu saudara kita orang Indonesia, sudah lama tinggal di Amerika, tapi pola hidupnya, pola pikirnya masih pakai pola pikir Indonesia. Ketangkap polisi, nyuap. Pernah terjadi nggak seperti itu? Jualan ini, jualan itu masih pakai cara Indonesia. Ya nggak bisa. Loh iya atau tidak? Saya ingin saudara ngerti. Nah, mulai hari ini, termasuk mengikuti via online, yang masih gagal paham tentang janji Tuhan, ayo kita bergeser. Tinggalkan posisi kemanusiaan kita, ayo pindah ke posisi Tuhan. Supaya kita bisa melihat jelas. Ilustrasi terakhir, supaya bukan tadi saya khotbah saya belum, ini baru terakhir ilustrasinya. Saya masih SMP, SMA, punya klub, ya klub main-main lah anak-anak itu, mendaki gunung. Nah, suatu kali kami naik ke Gunung Welirang di Jawa Timur, saya orang Surabaya. Nah, waktu itu belum ada handphone, tapi pakai walkie-talkie, apa nama mesinnya, radio itu. Nah, dibagi 4 grup. Seorang guru kami, guru olahraga luar biasa. Nah, saya mau cerita, grup yang terakhir itu baru mendaki, dan grup yang pertama sudah di atas. Nah, ini ada komunikasi antara grup yang masih di bawah dan grup pertama sudah duluan. Wah, dari atas grup pertama, wih, aku lihat loh itu Gresik itu kota pelabuhan, wah itu laut itu, wah itu ini. Yang di bawah diajak ngomong, mana lautnya? Wajar nggak?
Loh, saya tanya wajar? Siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Yang grup pertama betul, mereka sudah lihat laut, lihat kota yang agak jauh dari Surabaya. Yang baru naik nggak ada apa-apa. Ngerti nggak ilustrasi? Karena apa? Pandang susu, posisinya yang beda. Maka itu kenapa dalam Mazmur 24 apa kita mengajak siapa yang boleh berdiri di gunung Tuhan yang kudus, dan siapa yang bisa menikmati hadiratnya. Apa berkata, orang yang bersih hatinya dan suci tangannya, yang baru bisa berada di gunung Tuhan yang kudus. Nah, kalau saudara dan saya sudah memiliki hati yang bersih dan tangan yang bersih, berarti kita sudah satu tempat. Kita di satu level yang sama dengan Papa kita. Akhirnya cara pandang kita sama atau beda? Jawab dong, sama atau beda? Sama. Jadi tolong, kalau ada di antara kita punya saudara, punya kenalan, punya keluarga yang dulunya aktif pelayanan luar biasa, sekarang kecewa karena salah tempat. Setuju saya ngomong ini? Ajak mereka untuk naik dulu ke posisi Tuhan. Maka kalau sudah di sana, pasti kita berkata, oh, betul enggak? O-nya itu artinya apa? Mengerti. Oke, kita lihat ayat 1. Ya. Setelah semuanya itu, Tuhan, nah saya nggak suka kata mencoba, testing itu yang betul. Menguji. Mencoba itu menjatuhkan. Kalau menguji itu mengangkat. Ya, testing. Ya. Setelah semuanya itu, Tuhan mengetes, menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, apa sautnya? Ya Tuhan. Nah, ini rahasia pertama. Ternyata sebelum nama Abraham, namanya siapa? Abram. Waktu masih bernama Abram dan dapat panggilan dari Yahweh yang kudus. Abram, besok kamu pergi dari rumah orang tuamu, tinggalkan lingkungan keluargamu, ajak keluargamu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Ingat, waktu itu Abram sudah kenal nggak yang ngajak bicara ini siapa? Coba jawab. Ini yang luar biasa. Saya beri contoh. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Tolong jawab dong. Nah, ini bahasa Inggrisnya saya nggak tahu apa itu. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu? Sakti. Pendeta sakti. Iya betul. Maaf. Coba dengar. Tadi malam pendeta yang hebat ini dapat suara Tuhan. Hai anakku, besok kamu ke LAX. Yang belum tahu LAX itu apa? Bandar Udara Los Angeles. Ajak keluargamu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jujur, pendeta ini doa dulu ke cari konfirmasi atau langsung besok berangkat? Doa dulu. Ayo jawab, langsung berangkat atau cari konfirmasi? Cari konfirmasi. Hah? Kemana? Jangan tanya, pokoknya ke LX dulu. Ngerti gak ilustrasi? Yang kenal Tuhan saja nggak mudah menjawab ya Yahweh, here I am. Nah si Abram ini nggak kenal siapa yang ngajak bicara. Ngerti artinya?
ternyata here I am, ya Yahweh, itu sudah menjadi sifat orang ini. Artinya, apa artinya? Taat, nurut, walaupun gak kenal yang ngajak ngomong siapa. Maka itu mengapa satu-satunya orang di perjanjian lama yang disebut my friend, sahabatku, kata Tuhan, itu cuma orang ini. Karena nurutnya ini. Keren ya? Jadi kalau Alkitab ini adalah sebuah program komputer yang saudara miliki, maka passwordnya itu OP. Ngerti? Saudara punya program bagus di internet, kalau lupa passwordnya, jadi ganjal pintu barang itu. Betul nggak? Nggak kebuka. Maka taat itu password hebat. Katakan. Kenapa? Ada Yesus, karena ada Maria yang taat. Jujur loh, zaman itu bukan zaman sekarang, lain cerita. Hamil sebelum menikah, risikonya apa? Bukan dilempari bakpao, dilempari batu sampai mati. Tapi Maria bisa berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hambamu. Itulah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu definisi hamba Tuhan itu apa. Ternyata bukan pengalaman pelayanannya, bukan berapa besar gerejanya. Definisi hamba Tuhan adalah taat. Itu luar biasa. Maka itu kalau ada yang berani pakai nama Maria tapi jablek keras kepala, gantilah Mario. Sebab Maria itu artinya taat. Tapi saudara berani pakai nama Maria, jableknya minta ampun. Ganti apa tadi? Mario. Pak Gembala ada nama Maria nggak disembah? Nggak usah cari. Jadi seluruh isi Alkitab yang berisi janji-janji yang luar biasa, kuncinya pada kata ya Yahweh, here I am. Jadi setelah Abram dites yang pertama, dia nurut. Dan berjalannya waktu, Yahweh Tuhan melihat orang ini luar biasa. Tapi harus tunggu ujian akhir. Saya nggak tahu kalau istilah Amerika, kalau Indonesia kan UAS, ya ujian akhir semester atau ujian apa UNAS nasional SMA. Sini ujian akhir apa artinya? Final, oke. Nah akhirnya di Kejadian 22 yang ada kata Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, God will provide. Itu harus lewat final. Jangan teriak-teriak memaksa Tuhan. Tuhan ngomong, katanya Jehovah Jireh, kenapa enggak? Untung lu Tuhan tuh sabarnya luar biasa. Kalau Tuhan kayak saya pelintir semuanya orang-orang suka bentak-bentak Tuhan. Betul enggak? Kurang ajar loh kita ini saudara. Katanya Tuhan berjanji, mana buktinya? Aku sudah beriman begini. Aduh Tuhan sabar. Jehovah Jireh tidak akan jadi Jehovah Jireh tanpa kita masuk ujian akhir. Ishak, coba renungkan. Percaya enggak? Masing-masing kita itu punya Ishak yang beda-beda. Betul?
Masing-masing kita punya Ishak yang berbeda, yaitu masuk final ujian akhir. Ayat 2. Maka itu kalau saudara dan saya ingin menikmati kehebatan janji Bapa, cukup katakan kalimat ini. Here I am. Ya, Yahweh. Firman-Nya. Wah. Baca sama-sama. 1, Inggris boleh, Indonesia boleh. 1, 2, 3. Mana suaranya? Masa betul semua sih orang-orang ini? Baca, saya minta. Oke, ulang. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutentukan kepadamu. Keluarkan 2 kata penting. Anak yang tunggal yang engkau kasih. Your only son, I said, whom you love. Ngerti gak? Berarti Ishak ini segala-galanya buat Abraham. Betul? Oke, saya ajak saudara berpikir begini. Aduh, kalau ingat ini, 2 minggu yang lalu teman baik saya, hamba Tuhan, di daerah Karawang, punya 2 anak laki dan perempuan. Dan keluarga ini saya tahu betul mereka sangat mengasihi Tuhan. Desember tahun lalu 2024 mereka itu dapat berkat 4 orang bisa keliling Eropa. Waduh, senang sekali. Dan waktu mereka di sana ada di beberapa negara, mereka tanya, kira-kira saya bisa bersekutu dengan orang percaya di negara mana, kota mana? Saya tunjukkan. Dan mereka bersekutu. 2 minggu yang lalu anak nomor 2 perempuan. Ingat, anaknya laki dan perempuan. Kakaknya sudah nunggu untuk ngantar kerja. Kok tumben belum keluar kamar? Begitu kamar dibuka, sudah meninggal anak ini. Tanpa sakit apa-apa. Malamnya masih ada doa keluarga. Waduh, waktu saya dengar itu, saya telepon dia. Sedihnya seperti apa? Saudara, apa hebat keluarga ini? Dia bisa memberi kesaksian. Tuhan yang punya, yang hak dia mau ambil kapan saja. Nah, yang saya mau ceritakan, apa bedanya punya anak tunggal meninggal waktu masih bayi dan punya anak tunggal meninggal setelah teenager? Ngerti perbedaannya? Kalau ditanya mana yang lebih berat? Teenager. Waktu masih remaja, ketika sudah remaja, sudah kelihatan. Ishak ini remaja waktu diminta finalnya ini. Ayat 3. Ayat 3. Ini loh. Walaupun tidak ada kata taat nurut, tapi membaca kalimat ini secara tahu Abraham nurut atau tidak? Luar biasa. Keesokan harinya pagi-pagi. Nah, kata pagi-pagi ini penting. Kenapa harus pagi-pagi? Ayolah, masuk nggak ngerti. Sebelum si istri bangun. Ngerti maksudnya? Lu ngerti nggak? Nggak ngerti. Oke, saya beritahu. Yang ngandung Ishak siapa? Sarah. Bayangkan kalau Abraham pamit ke Sarah, mau kemana pagi-pagi? Korbankan anak ini. Wih, bisa perang dunia ke-7. Mungkin cakar-cakaran itu. Enak aja lu, nggak ikut mengandung, gua setengah mati. Tahu nggak waktu aku umur 90 hamil, tetangga-tetangga mentertawakan nenek nggak tahu diri. Loh, betul nggak sih? Ayo jujur loh. Kalau seharusnya nenek-nenek hamil itu kan, aduh, malunya kayak apa ini orang ini. Lu ngerti atau tidak? Nah,
Di sini kita belajar Tuhan tidak marah ketika kali itu Abraham melanggar firman Tuhan, nggak sehati dengan istrinya. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Biasanya suami atau istri yang lebih pelit. Istri. Yang belum nikah nggak boleh ngomong. Maaf. Coba tahu yang lain. Biasanya yang lebih pelit itu istri atau suami. Maaf. Tergantung. Nggak ada, tergantung siapa. Siapa yang pegang uang? Lo ngerti nggak saudara? Maka itu ada istilah di Indonesia. Kalau memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, jangan berkata merdeka kalau uang dan ATM masih dipegang istri. Itu betul itu saudara. Jangan marah ya pada istri, jangan marah. Saya nggak ngurusin pada saudara, urusan masing-masing. Cuma ini gara-gara si Abraham. Pagi-pagi bangunlah. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Pamit Sarah? Tidak. Enggak ada. Mungkin Sarah masih tidur atau dipasang alis, saya nggak tahu bagi-bagi kemana dia. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga, sudah 3 hari perjalanan, Abraham melayangkan pandangannya dan kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara perhatikan, jangan menuntut untuk Yahweh Tuhan memberkati, memenuhi janjinya sebagai Jireh, God the provider, sebelum kita mengikuti proses ketaatan Abraham. Ngerti sekarang? Tuhan gak bisa kita ancam dengan kerohanian kita, aktivitas kita, tidak. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Nah, yang dahsyat, perhatikan kata setelah titik koma, kata kami. Saya lihat bahasa Indonesia kan ya. The land and I will go yonder and worship and we. Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa buat saya kata we atau kami ini penting? Karena dia tahu. Ya tahu apa Pak? Ini penting. Ya, karena dia tahu Tuhan pasti memberikan. Kalau Ishak akan balik dengan dia. Terima kasih. Seharusnya begini kata Abraham, aku akan sembahyang, sesudah itu aku kembali kepadamu. Kenapa saya ganti kata aku? Karena Sendiri. Ishaknya sudah meninggal. Ini iman yang luar biasa. Dengan kata we atau kami ini syarat yang mutlak. Orang pelit tidak bisa menikmati Jehovah Jireh. Aminkan, so yang pelit bertobat, itu maksudnya. Amin. Kenapa orang pelit tidak bisa menikmati Jehovah Jireh? Karena dapat berkat diambil semua, nggak dibagi. Pak Gembala sini nggak ada yang pelit ya, di sono ada ya. Loh serius, ini iman kami. Padahal dia tahu Ishak harus mati. Coba ulangi ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu.
Saya tanya, sampai di peristiwa ini sudah pernah tercatat nggak ada orang mati bangkit? Belum. Orang mati bangkit yang pertama di Perjanjian Lama itu Elia, tulang Elisa. Yang lain belum. Henok bukan bangkit, dibawa pergi oleh Tuhan. Nah, saya cari dari mana imannya Abraham ini. Nah, ini loh hebatnya Alkitab, tidak pernah salah. Ternyata dijelaskan, sekarang kita buka. Ayo Wikipedia, Ibrani 11 ayat 19. Wah, luar biasa. Cepat sekali. Hebat, siapa nama Wikimedia? Markus. Oh, Melvin, sorry Melvin. Karena Abraham berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana Abraham seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Ini hebatnya Alkitab cara nulis. Ngerti sekarang? Maka itu kalau kita ingin menikmati semua yang Tuhan janjikan, jangan ayat dipotong-potong, cari yang enak untuk kita. Awas. Harus utuh, lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Baru kita akan melihat hebatnya Tuhan. Jadi Abraham berani mempersembahkan Ishak karena iman ini. Kalau Ishak mati, dia akan dibangkitkan. Nah, dari sikap Abraham ini, Tuhan tidak menuduh Abraham berdosa karena melanggar hukum pernikahan. Suami istri itu satu. Hebat ya Tuhan kita. Oke. Kejadian 22. Berapa tadi saya lupa? 4. Oh bukan 5 sudah. 6 sekarang ya. 6. Oke. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak. Coba bayangkan. Ishak bawa kayunya, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu ini loh sekarang. Saya itu merasakan. Ayo, seorang papa ditanya seperti ini oleh anaknya. Kira-kira bagaimana perasaan saudara kalau papa? Bukan cuma sedih. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Papa, satu Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayo, kita coba jadi papa yang seperti ini. Kira-kira gimana perasaan kita sebelum kita baca ayat yang selanjutnya? Coba. Kira-kira gimana perasaan saudara? Perasaan kita sebagai papa? Kacau balau. Broken heart, kacau balau. Menjawab apa? Ayat 8. Saul Abraham. Ternyata Abraham itu kenal papa di surga. Tuhan yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya, anakku. Ayo kita bongkar ayat ini. Bisa nggak ada orang berkata Abraham bohong kepada anaknya? Ya. Bisa nggak? Bisa. Bohong. Tapi setelah kita tahu imannya yang tertulis Ibrani 11 tadi, Abraham bohong atau tidak? Tidak. Ayo, Abraham bohong atau tidak? Tidak. Tidak. Lalu karena dia kenal siapa yang dia sembah. Ini luar biasa. Maka itu saudara, setiap kali saudara dengar khotbah dari hamba Tuhan siapa saja, lihat motivasi pengkhotbahnya. Maaf,
Ada nggak pengkhotbah cari duit? Banyak. Nah, ada nggak seorang hamba Tuhan pengkhotbah punya motivasi tersembunyi? Ada banyak. Lihat, Abraham ini luar biasa. Dia kenal siapa papanya. Yang dia sembah tidak sekejam yang dipikirkan orang. Nggak mungkin anak ini akan mati. Karena Abraham ingat janji Yahweh Tuhan. Oke. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, sekarang kita buka hidup Ishak. Saya tanya begini, kalau hubungan Abraham sebagai papa dengan Ishak sebagai anak itu nggak harmonis, nggak dekat, Ishak percaya nggak kata-kata papanya ini? Enggak. Tidak. Ini loh. Maka itu papa mama, anak-anak, papa mama, anak-anak, ayo hubungan ini kita jaga baik, katakan amin. Papa mama, jangan berlaku pura-pura di hadapan anak-anak. Setuju saya ngomong ini? Satu-satunya penyebab anak-anak tidak bisa respect kepada papa mamanya, termasuk anak-anak pendeta. Ketika apa yang dibuat oleh papa mamanya di luar rumah dan di dalam rumah beda, maka anak-anak tidak akan respect. Contoh, hari-hari ada papa mama kalau di rumah persis Tom and Jerry. Tahu apa kerjaan dua orang ini? Bertengkar terus. Tapi begitu mau ke gereja, begitu mau ke acara-acara resmi, bu keluar pintu langsung sok mesra, gandengan, muntah ini anak-anak. Ngelihat dua bajingan pemain sinetron. Ini penelitian saya. Anak-anak yang gak respect kepada papa mama. Ayo semua kita kembali ke masa kecil kita. Yakin gak anak-anak gak akan respect kepada papanya, walaupun kumisnya setebal gagang telepon zaman dulu? Masih ingat gagang telepon zaman dulu? Ngerti gak maksud saya? Loh, saya tanya, ngerti gak? Kumisnya tebal, hitam, gantung di bawah hidung, terus bapaknya maco gitu. Kalau papa mama nggak hidup tulus dan benar, anak-anak kecewa. Puluhan tahun saya membuat penelitian, kenapa ada anak-anak pendeta yang hebat-hebat pelayanan bapaknya, tapi anaknya kok jadi maaf jauh dari Tuhan. Ternyata ini yang dikhotbahkan papanya di gereja tidak dilakukan di rumah. Anak-anak muak. Setuju gak saya ngomong kalimat ini? Nah, kita lihat hidup Abraham dan Ishak ini luar biasa loh. Maka itu saya tanya tadi kepada saudara, kalau hubungan Ishak dan Abraham tidak sehebat hubungan papa dengan anak yang harmonis, Ishak gak percaya. Betul? Bisa berontak. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu. Nah, ini apa yang luar biasa, diikatnya Ishak. Kalau hubungan papa anak ini nggak harmonis, Ishak bisa berontak nggak? Mau ngapain papa ini? Aku mau dibunuh. Loh, betul nggak? Ini hubungan yang luar biasa. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu. Saya dulu sebelum teliti baca, saya pikir apinya belum menyala.
Ya, di atas kayu api itu. Terus ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bahasa Inggrisnya 10 masih 10. Took the knife to slay Ishak. Lagi sekali. Ishak bisa berontak nggak? Bisa. Melihat pisau di tangan bapaknya. Sudah diikat lagi. Saudara lihat. Hubungan yang benar, relasi yang benar, itu akan menghasilkan damai sejahtera dan kemuliaan yang luar biasa. Hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus firman-Nya, hubungan kita bersama Roh Kudus, itu adalah hubungan keharmonisan, keakraban, intimasi, betul? Relasi. Tetapi ketika kejahatan uang masuk ke dalam gereja, maka timbullah khotbah-khotbah prosperity gospel. Semuanya duit, semuanya duit. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan harus hubungan intim, hubungan relasi, persekutuan. Akhirnya gara-gara khotbah pendeta-pendeta mata duitan itu, hubungan gereja dengan Tuhannya adalah hubungan transaksional. Aku beri sekian, nanti Tuhan bakal beri berapa. Ngeri. Dalam 2 minggu ini saya diskusi dengan beberapa rekan pendeta di Indonesia yang masih ngotot ingin punya mega church. Saya bilang, kamu lihat Eropa, lihat Amerika. Betapa gede-gedenya gedung-gedung gereja di Eropa zaman dulu, dan berapa gede-gedenya gedung-gedung gereja di Amerika sekarang. Maaf loh, banyak yang tutup dan dijual. Betul atau salah? Di Alkitab nggak ada kata mega church, yang ada mega mall. Ngerti? Yang nggak tahu mega mall nggak apa-apa, nggak penting. Saudara, ini yang celaka. Woi, ada pendeta yang marah kepada saya. Loh, saya nggak ngelarang kamu bangun, saya cuma beritahu. Sayang, gedung-gedung gereja segede-gede itu siapa yang mau pakai nanti? Apalagi waktu COVID. Nyata, COVID itu alat Tuhan untuk menyaring memurnikan gereja. Enggak ada yang amin. Amin. Bahkan menyaring memurnikan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Nah, ini loh, hubungan ini antara papa dengan anak, hubungan yang manis sekali. 11. Oh, 12. Oh, 11. Maaf. 11 mana? 11 mana 11? Nah, tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya, Abraham. Lihat sautnya, sama nggak? Sama. Here I am. Ya Tuhan. Hanya ada 2 kata yang Tuhan cari dari hidup kita untuk bisa menikmati semua janjinya. Kata itu adalah ya dan amin. Kalau saudara dan saya selalu mudah mengatakan 2 kata ini, percayalah hidup ini akan luar biasa. Ya, amin. Artinya, jadilah kehendak, bukan kehendakku. Nah, kalau saudara dan saya bisa mengatakan 2 kata ini, setan yang takut. Gak usah ditengking, gak usah pergi kamu, gak usah, dia pergi sendiri. Karena setan tahu
Kalau saudara dan saya selalu mudah berkata ya, amin, saya akan tahu orang itu gak bisa diganggu, percuma ganggu dia. Hebat ya? Ayat 12. Oh, ya. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Nah, ini finalnya, hasilnya. Tahu hasil testingnya? Apa? Ayo apa? Lulus. Ya apa hasilnya apa? Engkau takut Dia Nurut, taat. Nah, tolong yang imannya gede tentang Jehovah Jireh, kalau kamu dua blek, gak akan terjadi apa-apa. Katakan amin. Jangan maksa-maksa Tuhan Jehovah Jireh, tapi kita gak nurut. Jadi ayat 12 ini luar biasa. Sebab telah ku ketahui sekarang, for now I know that you fear God. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau, nah ini dia. Jadi kalau saudara baca kalimat ini, orang pelit masuk di sini enggak? Tidak. Lu jawab apa? Tidak. Enggak. Percuma beriman Jehovah Jireh. Pelitnya minta ampun. Sampai hari ini saya baru sekali ketemu definisi orang pelit. Yang bagus dan saya nggak tahu yang buat itu siapa. Saya tanya jangan marah. Biasanya yang pelit itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Tolong jawab. Biasanya orang pelit itu orang kaya atau orang miskin? Maka itu orang kaya itu gak bisa masuk surga, kata Tuhan Yesus. Loh kan begitu ya, belum masuk lupa. Betul, orang kaya susah masuk surga, lebih gampang masuk neraka. Maaf. Ini luar biasa. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Since you have not withheld your son, your only son from me. Jadi ada dua penyebab yang membuat Jehovah Jireh nyata di hidup kita. Satu, kalau hasil final kita, hasil tes akhir kita taat. Dan kedua, enggak pelit. Karena begitu Tuhan memberkati kita dengan Jehovah Jireh-nya, yang dia cek, kamu bagi ke siapa? Amin. Karena dari ketaatan Abraham dan tidak pelitnya Abraham, Yesus lahir dari Ishak, betul atau tidak? Nah, itu yang Tuhan cari di antara kita. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Yahweh menyediakan, Yahweh Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Yahweh akan disediakan. Ya, ada terjemahan American Standard Version enggak? Saya tanya, ada? American ASV ada? Coba cari. Karena ada perbedaan. Ya masih ayat 14 ya. Ada yang di sini yang jemaat bawa ASV? Oh silakan Pak. Oh silakan. Penterjemah kita aja. Suaranya kencang. Ya ayo. English ASV, American Standard Version. Ada? Genesis 22nd verse 14 ASV version says, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Nah, and then? As it says to this day, in the mount of Jehovah it shall be provided. Amin. Kenapa saya suka ASV? Karena nama Yahweh disebut. Because it says the name of Jehovah Jireh is written. Nama papa kita itu Yahweh. Nama Tuhan kita itu Yesus. Oke? Jadi ini yang hebat sekali. Jadi kalau saudara ingin bisa mengalami Jehovah Jireh, Yahweh yang menyediakan. Apa tadi syaratnya?
Taat. Dua, Jangan pelit. nggak pelit itu aja. Cuma dua itu gampang atau susah? Susah. Gampang. Saya bilang susah, yang saya pelit itu. Nah begini, ilustrasi pelit yang saya pernah dapat, ini yang buat siapa saya nggak tahu. Ada orang kaya punya dokter pribadi. Kalau di Amerika dokter apa itu? Keluarga. Ada istilah itu nggak? Kalau di Belanda ada kata HR, dokter keluarga. Ada keluarga. Nah, orang kaya ini punya anak bungsu, umurnya kira-kira 5 tahun. Hari itu nggak tahu bagaimana anak ini main kacang hijau pakai pistol yang jadi pelurunya, tahu ya? Nah, tiba-tiba ini anak menjerit, bang! Papanya kaget, kenapa? Kacang hijau masuk kuping, Pak. Kacang hijau masuk kuping. Hah? Begitu disenter, dalam sekali. Dibawa ke dokter keluarga. Nah, dokternya sudah kenal betul. Aduh, si pelit datang lagi. Karena keluarga ini kalau dokter, kenapa ini? Mau cari obatnya yang generik, bukan obat itu yang paten. Kenapa ini? Ini dong anak ini nakal sekali. Kok bisa main kacang hijau masuk ke kuping? Coba saya periksa. Wih, dalam sekali. Jadi nggak bisa diambil dengan alat. Nah dokter sudah tahu kalau dengar kata operasi ini orang susah. Karena pelitnya tadi itu. Maka itu orang pelit itu susah masuk surga karena untuk dirinya sendiri aja hitung-hitungan, apalagi itu orang lain. Betul nggak kan itu orang pelit? Ayo coba jujur, siapa yang belanjanya cepat? Orang pelit atau orang murah hati? Yang shoppingnya cepat itu loh, belanja cepat itu yang pelit atau murah hati? Murah hati. Yang pelit itu krilek dulu nyocokin harga. Maaf. Maka itu kalau nyuruh orang pelit belanja kasih waktu supaya cepat pulang. Maaf ya, saya suka nyinggung orang pelit. Misalnya kalau orang pelit sakit hati gara-gara supaya bertobat. Karena saya sakit supaya masuk surga, kan begitu. Gak percaya dibilangin kok. Oke ya, saya lanjut. Harus operasi. Apa dong operasi? Ngapa sih saya hijau? Ya kan saya kenal. Tapi ada cara yang gratis. Saya mau gratis saja dong. Oke. Bawa pulang anakmu. Kupingnya yang ada kacang hijaunya tetesin air 3 hari. Warga jangka kamu cabut. Bagaimana menerjemahnya itu? Tidak tahu. Ngerti? Ya. Wih, itu orang pelit kayak gitu susah gitu. Di sini nggak ada bagaimana? Nggak ada. Oke, jadi Abraham sejak nama Abram sudah taat, luar biasa. Ayo hari ini kita belajar dari ketaatan nenek moyang iman kita. Amin. Yang di rumah ya tidur dulu. Nanti jam 7 WIB kita ketemu lagi. Saya pelayanan di forum. Tepuk tangan buat diri sendiri karena nggak ada orang pelit lagi di sini. Haleluya. Tuhan memberkati.